فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pada pertemuan yang lalu kita telah masuk pada bab Adhkar sabah wal masa, yang zikir-zikir ini telah kita ketahui di antara zikir-zikir yang sangat utama dan memiliki keutamaan yang sangat besar. Oleh karena itu seyogyanya setiap muslim dan muslimah memberikan perhatian terkait riwayat-riwayat yang datang seputar zikir pagi dan petang. Karena padanya akhwan seorang bisa mengambil kemanfaatan yang banyak berupa pahala dan tertolak darinya keburukan yang banyak, karena Allah Subhanahu wa taala berikan penjagaan baik itu dari syaitan maupun dari keburukan-keburukan yang lain. Naam. Dan pada pertemuan pekan yang lalu kita telah mengambil satu hadis terkait zikir pagi dan petang, yaitu hadis Sayyidul Istighfar. Naam. Baik, dimulai dari yang kecil-kecil dulu. Naam. Siapa yang mau start duluan? Sayyidul Istighfar. Siapa duluan? Zakaria. Baik, barakallahu fiikum. Inda ashab muyassar. Ishak, mana Ishak dulu? Ishak bubuk di mana? Oh iya, ini kok ngebel. Ishak, ya nggak apa-apa, kesini berangkat nggak apa-apa. Dipanggil Ishak. Baik, inda ashabil awamil. Baik, barakallahu fikum. Indal aba,
qabla ayyumsiya wa huwa min ahlil jannah wa man qalaha min al-laili fa huwa muqinan biha wa mata qabla ayyusbiha fa huwa min ahlil jannah rawahu Bukhari. Baik, barakallahu fiikum. Baik, pertanyaan untuk Yusuf. Sahir. Kenapa dinamakan dengan Sayyidul Istighfar? Bacaan ini kok dinamakan dengan Sayyidul Istighfar, kenapa? Taib. Karena ini adalah asyraful istighfar wa afdaluh. Li'annahu asyraful istighfar wa afdaluh. Karena itu adalah istighfar yang paling mulia dan paling utama. Paham? Ini jelas. Taib. Sehingga ketika dia paling utama, paling mulia, maka paling banyak pahala bagi orang yang mengucapkannya dari semua jenis-jenis istighfar yang ada. Nah, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan Sayyidul Istighfar. Makanya akhwan, istighfar yang kita belajar ini merupakan lafaz istighfar yang sangat penting, yang sepantasnya seorang muslim dan muslimah mengerahkan himmahnya dalam mempelajari maknanya dan mengamalkannya. Tidak hanya sebagai bacaan zikir pagi dan petang, tapi juga pada hal-hal dan pada waktu-waktu ketika dia mau meminta ampunan kepada Allah, mau beristighfar, maka inilah istighfar yang paling utama untuk diucapkan. Dan pertemuan yang lalu kita baru membaca keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi yang membaca Sayyidul Istighfar ini di sore hari ataupun di pagi hari. Keutamaannya apa, Afif? Taib. Ya, siapa saja yang membaca di pagi harinya dalam keadaan yakin kok mati pada hari tersebut sebelum sore hari, maka dijanjikan dengan surga. Dan siapa saja yang membacanya di sore hari dalam keadaan yakin kok kemudian mati di malamnya sebelum waktu pagi, maka dia dijanjikan dengan surga. Naam. Maka ikhwani fillah, syarat yang disebutkan di sini butuh untuk kita perhatikan, yaitu muqinan biha. Naam. Di mana seorang mengucapkannya bukan sekedar mengucapkan di mulut saja, tapi butuh mengucapkan dengan yakin. Mengucapkan dengan yakin, dan keyakinan itu akan terwujud kalau kita mengetahui makna dan kandungannya. Taib. Maka insyaallah pada pertemuan malam hari ini kita akan membahas makna dan kandungan dari Sayyidul Istighfar tersebut. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan Sayyidul Istighfar an yaqul Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Diawali dengan Allahumma, yang di sini merupakan nida, yaitu panggilan akhwanifillah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memanggil nama Allah yang paling agung, Al-Ismul A'zam. Taib. Karena yang rajih tentang nama Allah yang paling agung adalah Allah.
Oleh karena itulah semua nama-nama dari Asmaul Husna, nah, dikatakan bahwasanya itu adalah nama Allah. Nama Allah Ar-Rahman, nama Allah Ar-Rahim. Tidak dikatakan bahwasanya Allah itu nama Ar-Rahman atau Allah itu adalah nama dari Ar-Rahim, tidak. Ini menunjukkan kemuliaan nama Allah Subhanahu wa taala yang satu ini, yaitu lafdzul jalalah Allah. Maka yang rajih dari semua nama-nama dari Asmaul Husna, yang paling utama adalah Allah. Makanya banyak doa-doa ikhwan diawali dengannya, sehingga ketika kita mengungkapkan Allahumma, ya Allah, hadirkan itu bahwasanya ini nama yang paling agung, yang dijanjikan bagi siapa yang memohon kepada Allah dengannya akan dikabulkan permintaannya. Yang terkandung pada Allahumma penetapan uluhiyah, kita mengakui bahwasanya Allah adalah yang diibadai. Dan pada Sayyidul Istighfar ini dipertegas kembali setelahnya, Anta Rabbi la ilaha illa anta. Ya Allah, sungguhnya Engkau adalah Rabbku. Naam, tidak ada Rabb bagiku selain Engkau. Pengakuan seorang hamba tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika seorang mengatakan Allahu Rabbi, Allah adalah Rabbku, dia mengakui rububiyah Allah. Yang telah kita lewati bahwasanya pada rububiyah Allah terkandung 3 hal pokok, yaitu al-khalqu wal mulku wat tadbir, penciptaan, penguasaan dan pengaturan. Berarti ketika seorang mengatakan ya Allah, Engkau adalah Rabbku, Engkau adalah Rabbku, maksudnya Engkau adalah zat yang telah menciptakanku, zat yang menguasai diriku, yang memiliki diriku, dan yang mengatur semua perkara-perkara. Di sini juga penting kita perhatikan, ikhwan, banyak pada doa-doa para rasul diawali dengan penyebutan nama Allah Ar-Rabb ini. Naam, baik itu didhafahkan kepada dhamir nahnu, rabbana atau rabbi, untuk mengingat bahwasanya zat yang kita minta itu adalah memang zat yang menguasai segalanya. Nah, zat yang menguasai segalanya, yang mengatur semua urusan kita. Sehingga kalau dalam doa ini digabungkan dua itu, maka apa? Terkumpul padanya nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang seyogianya seorang hamba itu betul-betul terdorong untuk yakin bahwasanya zat yang sedang dia berdoa kepadanya itu mesti akan mengabulkan apa yang diminta. La ilaha illa anta, tidak ada ilah, tidak ada ma'bud, yaitu zat yang diibadai yang hak kecuali Engkau ya Allah. Pengakuan tauhid, pengakuan uluhiyah. Nah, karena makna la ilaha illa anta, la ma'buda haqqun illa anta. Dan ini takdir yang lebih utama sebagaimana ditegaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala daripada takdir la ma'buda bihaqqin illa anta tanpa huruf jar ba. La ilaha illallah ay la ma'buda haqqun illallah. Itu lebih ablagh, lebih tandas, lebih mendalam daripada menggunakan bihaqqin, kata beliau. Taib.
La ilaha illa anta, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang hak untuk diibadahi kecuali Engkau. Wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Kemudian setelah menyebutkan keyakinan seorang hamba tentang Allah Subhanahu wa taala, atau sebelumnya khalaqtani, la ilaha illa anta khalaqtani, tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Engkau ya Allah, Engkaulah yang telah menciptakanku. Nah, perhatikan di sini ya kawan, terkumpul padanya tawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari nama yang paling agung yaitu Allah, kemudian Ar-Rabb, kemudian tawassul dengan sifat uluhiyah dan sifat uluhiyah, sifat uluhiyah dan rububiyah. Engkau yang telah menciptakanku, wa ana abdud, dan aku ini adalah hambamu. Pengakuan tentang hakikat jati diri kita. Nah, disinilah upaya untuk seorang menghancurkan kesombongan yang ada pada diri, ya kawan. Sehingga kalau seorang betul-betul menghayati Sayyidul Istighfar ini, maka dia akan betul-betul merendah, merunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah mengakui bahwasanya Allah yang hak diibadahi, Allah yang menciptakan kita dan mengatur semua perkara kita, kita yakini kita ini hamba Allah. Wa ana abduk. Naam. Dan saya adalah hambamu yang berada di bawah pengaturanmu. Wa ana ala ahdik. Naam. Dikatakan oleh Imam Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala, yuridu ana ala ma ahadtuka alaihi wa wa'adtuka minal imani bik wa ikhlasit ta'ati laka mastata'tu min dhalik. Kata Al-Khattabi, maksudnya ini bahwasanya pengakuan bahwasanya saya itu berada di atas perkara yang aku dulu diambil perjanjian denganmu ya Allah, yaitu ketika semua anak keturunan Adam di masa azali dulu dikeluarkan dari punggung Nabi Adam, kemudian disumpah. Nah, diambil persaksiannya, ya, diambil persaksiannya. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna, bukankah aku Rabb kalian? Dan semuanya mengakui bala syahidnya, benar kami mempersaksikan bahwasanya Engkau ya Allah adalah Rabb kami. Ini yang disebut dengan mitsaq azali. Naam. Tayyib, pengambilan mitsaq yang pertama kali. Dan Imam Al-Khattabi rahimahullah ta'ala membawa mana wa ana ala ahdika, dan aku berada di atas perjanjian denganmu ya Allah. Ya, pada perjanjian tersebut, yaitu bahwasanya kita semua hamba di atas perjanjian dengan Allah untuk kita ini mengakui Allah itu Rabb kita dan sesembahan kita. Sehingga harus beriman kepada Allah dan mengikhlaskan semua ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Tayyib. Dan aku berada di atas janji yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, bahwasanya ala wa'dika ay ala ma qalahu Nabi sallallahu alaihi wasallam anna man mata la yusyriku billahi syai'a dakhalal jannah. Berada di atas janji tersebut, yaitu siapa saja yang mati bahwasanya
Nabi katakan siapa saja yang mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia akan masuk ke dalam surga. Baik, berarti pada ala ahdika wa wa'dika. Ala ahdika itu berkaitan dengan kita yang diambil perjanjian oleh Allah Subhanahu wa taala dulu di masa azali. Nah, ketika kita tahu dan diingatkan oleh utusan-utusan yaitu para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita umat Muhammad ya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diingatkan tentang perjanjian tersebut untuk kita beriman pada Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun berada di atas keyakinan tentang janji yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi yang mentauhidkannya. Maka aku akan tunaikan itu mastata'tu sesuai dengan kadar kemampuanku. Nah, di sini kata mastata'tu juga menunjukkan bahwasanya kita sebagai hamba itu memiliki apa? Memiliki kadar batas istita'ah. Maka kita dalam menunaikan perintah ya sesuai dengan batas kemampuan yang kita miliki. Dan kita tidak dibebani di luar batas kemampuan kita. Kemudian lafaz berikutnya a'udzubika min syarri ma sana'tu. Setelah pengakuan akhwan atas apa? Atas perjanjian yang dulu diambil dan upaya serta tekad untuk menunaikannya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Berikutnya meminta perlindungan kepada Allah dari kejelekan apa-apa yang dilakukan. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku minta perlindungan kepadamu ya Allah dari kejelekan semua perkara-perkara yang aku lakukan. Karena perkara yang dilakukan oleh manusia akhwan ada sisi buruknya, ada sisi baiknya. Nah, dan kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa? Kejelekan. Ya, sisi jelek dari amalan-amalan kita. Nah, yang terkandung juga pada permintaan perlindungan ini akhwan, yaitu minta perlindungan dari akibat yang amalan-amalan buruk kita. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dzambi. Naam. Abu'u laka ay a'tarifu. Naam. Abu'u asalnya ikhwan al-bawa yang maknanya al-luzum. Yaitu berarti apa? Sesuatu yang mesti, berarti harus kita akui. Makanya abu'u laka bi ni'matika 'alayya maksudnya a'tarifu. Nah, aku mengakui kepadamu ya Allah dengan semua nikmat-nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku. Karena memang Allah telah katakan wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apa saja yang ada pada kalian berupa nikmat maka itu asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka harus seorang hamba itu mengakui nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai keadaan seorang muslim seperti apa yang dikatakan oleh Qarun ketika diingatkan la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Jangan kau menyombongkan diri, jangan congkak di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala tidak suka dengan orang-orang yang congkak, yang sombong, takabur dengan nikmat yang diberikan. Apa kemudian ketika dinasihati oleh kaumnya dengan nasihat-nasihat yang baik dengan penuh kesombongan mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Aku diberi dengan semua perhiasan-perhiasan dan harta benda ini, memiliki semua kekayaan ini adalah karena ilmu yang aku miliki.
karena keahlian yang aku miliki. Nah, ini contoh bagi setiap orang yang dia itu lupa dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, menganggap bahwasanya apa yang didapat itu hasil usaha keras dirinya sendiri. Maka yang sekiannya seorang muslim ikhwan, pada semua apa yang dia dapat itu kembalikan fadilahnya, kembalikan keutamaannya kepada Allah. Ini semuanya adalah pemberian Allah. Ini semuanya karena izin dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kerja keras kita, bukan karena keuletan kita, bukan karena kecanggihan atau kecerdasan kita. Itu semua sebab. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan, kita tidak akan dapat apa-apa. Ini penting. Nah, kenapa ikhwan? Karena penyandaran nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hal yang wajib. Yang pertama kali harus ada untuk seorang bisa dikatakan bersyukur. Maka di sini sangat bagus dalam rentetan kalimat dalam Sayyidul Istighfar diungkapkan abu'u laka bi ni'matika alayya. Maka ketika kita ucapkan ini ikhwan, coba kita ingat semua nikmat yang diberi pada kita. Dan tidak mungkin untuk semuanya, tapi ingat nikmat-nikmat terbesar. Nikmat-nikmat terbesar yang kita rasakan. Nah, semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita siang malam kita rasakan. Karena terkadang masih saja muncul godaan-godaan syaitan, was-was syaitan, bisikan-bisikan syaitan bahwasanya hidup kita ini susah. Hidup kita ini kok banyak sekali ujian, banyak sekali musibah-musibahnya. Tapi coba ketika menghadapi hal-hal yang seperti itu, ingat ini abu'u laka bi ni'matika alayya. Dari sekian musibah dibandingkan dengan nikmat yang diberikan, tidak ada nilainya. Nikmat jauh lebih banyak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semenjak kita keluar ke muka bumi ini. Terkhusus ketika Allah Subhanahu wa taala jadikan kita muslim. Maka ini juga salah satu hal apabila diyakini oleh seorang muslim ikhwan, maka di dunia ini akan betul-betul bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ada adalah kesyukuran. Kemudian setelah itu wa abu'u laka bidzambi. Setelah mengakui banyaknya nikmat, juga di sini apa? Aku mengakui kepadamu ya Allah dengan dosa-dosaku yang banyak. Dzanbi di sini apa? Mufrad mudhaf yufidul umum. Berarti aku mengakui kepadamu semua dosa-dosaku. Kaidah dalam usul bahwasanya mufrad mudhaf yufidul umum, memiliki makna umum. Jadi bukan hanya satu dosa saja yang diakui, tapi semua dosa-dosaku aku mengakui kepadamu ya Allah, baik yang aku sadari maupun tidak disadari, yang aku ketahui maupun tidak ketahui. Makanya pada Sayyidul Istighfar ini akhwan, terkandung padanya permintaan ampun secara global. Permintaan ampun secara global. Taib wa abu'u laka bidzambi, mulai dari apa? Dosa, karena kita tidak memenuhi hak untuk bersyukur, ya, memenuhi kewajiban untuk bersyukur, maupun dosa-dosa ketika kita melanggar aturan. Karena perlu kita ketahui ikhwan, adamu syukur dzanbun. Tidak bersyukur itu termasuk dosa. Kenapa? Karena asyukuru, kesyukuran itu hal yang diperintahkan oleh Allah. Perkara yang diwajibkan atas setiap hamba untuk mensyukuri nikmat. Oleh karena itulah sebagian ulama ikhwan pensyarah hadis ini ketika
man syara abu'u laka bidzambi, yaitu aku mengakui kepadamu ya Allah dosa-dosaku atas ketidakmampuanku untuk bersyukur. Ini jelas masuk. Tapi tidak hanya sekedar ini saja, tapi juga pengakuan semua dosa-dosa yang dilakukan ketika dia melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah pengakuan ini akhwan, baru kemudian kita dibimbingkan untuk meminta ampunan kepada Allah. Faghfirli, maka ampunilah aku ya Allah. Fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta, karena sungguhnya tidaklah bisa memberikan pengampunan terhadap dosa-dosa kecuali Engkau. Maka kalau kita perhatikan urutan pada Sayyidul Istighfar ini, urutan yang sangat bagus dalam permohonan seorang hamba untuk diampuni dosa-dosanya, sehingga sepantasnya untuk apa? Dikatakan sebagai Sayyid, sebagai pemuka untuk semua istighfar yang ada. Sehingga Sayyidul Istighfar ini merupakan apa? Bacaan istighfar yang paling utamanya. Maka tadabbur ya kawan, pahami maknanya dengan baik. Baca ketika kita membacanya di pagi maupun petang dengan mengingat maknanya, kandungannya. Taib, yakin akan membuahkan hal yang bagus pada diri kita, selain apa yang Allah Subhanahu wa taala simpan untuk akhirat kita. Kalau seorang mengungkapkannya dengan apa? Muqinan biha. Yakin tentang Allah. Yakin tentang apa? Perjanjian yang diambil dulu. Kemudian yakin tentang apa? Tentang nikmat-nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan. Kemudian yakin kita ini berdosa. Kemudian minta ampunan pada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan, dengan penuh harap. Harap, yakin, tapi juga diiringi dengan kecemasan. Bagaimana yakin kalau diiringi kecemasan, ikhwan? Yakin Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengingkari janjinya kalau hamba itu betul-betul memenuhi syarat. Dan kita cemas kalau apa? Kalau ternyata kita bukan hamba-hamba yang telah memenuhi semua syarat-syarat tersebut di sini. Bukan cemas karena tidak yakin dengan janji Allah, tidak. Cemas dengan banyaknya kekurangan yang ada pada kita. Syarat-syaratnya sudah terpenuhi belum? Dan apakah di sana ada penyebab-penyebab terhalanginya permintaan tadi? Sehingga ketika terkumpul perkara-perkara itu akan tercapai kebaikan yang banyak, sebagaimana terkumpul pada para anbiya war rasul, yaitu sifat mereka yad'unana rawaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Mereka itu berdoa meminta kepada kami dalam keadaan raghaban wa rahaba, dalam keadaan penuh harap disertai kekhawatiran, dan mereka itu orang-orang yang betul-betul khusyuk kepada kami, betul-betul tunduk merendahkan diri dan hatinya terarah kepada kami. Ini makna secara ringkas dari Sayyidul Istighfar yang hendaknya dipahami ya kawan, untuk kita bisa memenuhi apa yang Rasulullah SAW persyaratkan, yaitu muqinan biha, dalam keadaan kita yakin ketika mengucapkannya. Jangan sampai mengucapkan itu cuma sekedar di mulut saja. Kemudian tentang janji yang diberikan, yaitu fahuwa min ahlil jannah, maka dia termasuk penduduk surga. Dikatakan oleh Imam Al-Karmani rahimahullah ta'ala dalam Tuhfatul Ahwadhi, al-murad annahu yadkhuluha ibtida'an min ghairi dukhulin nar, wa li'anna al-ghaliba anna al-mu'mina bihaqiqatiha
huwa mu'minun bimadmuniha fala ya'sillaha ta'ala. Yang dimaksud dalam hadis ini yaitu dia akan masuk ke dalam surga sejak awalnya, yaitu tanpa masuk ke dalam neraka terlebih dahulu. Dan ini juga yang dikuatkan oleh Imam As-Sindi, yadkhuluha ibtidaan. Maksudnya memang dia betul langsung masuk ke dalam surga setelah melewati sirat. Dia bisa masuk ke dalam surga tanpa mendapatkan hukuman terlebih dahulu di neraka. Kenapa, ikhwan? Karena mayoritas orang yang beriman, yang betul-betul mengimani apa yang terkandung dalam Sayyidul Istighfar tadi, maka dia tidak akan bermaksiat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau kalau toh dia bermaksiat, maka segera dia bertobat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya dikatakan fala ya'sillah, dia tidak akan berani bermaksiat pada Allah, auli anna Allah ta'ala ya'fu anhu bi barakati hadzal istighfar. Atau kalau dia tergelincir untuk bermaksiat kepada Allah, Allah akan maafkan dia dengan keberkahan istighfar ini. Kenapa? Karena terkandung di dalamnya permohonan ampunan, sehingga dia diberi taufik untuk segera bertobat. Nah, taib. Nah, ini keutamaan yang agung tentunya, ikhwan. Dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala berikan faedah. Nah, apakah seorang wanita ketika mengucapkan Sayyidul Istighfar ini mengubah lafaz pada wa ana abduka diubah menjadi wa ana amatuka? Taib. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, al-mar'atu taqulu wa ana amatuka wa hadha aqrab ila shawab. Nah, jadi wanita ini, para muslimah, diperhatikan, para ummahat, para akhwat, banat, ketika membaca Sayyidul Istighfar, nah, ketika membaca wa ana abduka, nah di sini diubah wa ana amatuka. Kenapa? Karena abduka ini jatuhnya pada apa? Hamba laki-lakimu. Saya adalah hamba laki-lakimu. Baik. Kenapa? Nah, lebih dekat kepada as-shawab, kata Syekh Ibnu Utsaimin, untuk mengucapkan wa ana amatuka, karena lafaz wa ana amatuka tidak butuh takwil. Memang apa? Ketika yang mengucapkan perempuan, aku adalah hamba perempuanmu ya Allah. Wa ana amatuk. Di sini juga lebih untuk apa? Merendah. Saya adalah hamba perempuanmu ya Allah. Nah, ketika mengetahui makna itu. Sedangkan ketika menggunakan wa ana abduk, yang ini, nah, konteksnya berkaitan dengan mudzakkar, ini butuh takwil. Nah, butuh takwil. Maksudnya apa? Nah, saya adalah hambamu dari apa? Hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala secara keseluruhan. Masuknya untuk langsung ke diri kita, kalau yang mengucapkan wanita ini butuh pentakwilan dulu. Taib. Ini sisi tarjih dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala sebagaimana dalam Fatawa Nur ala Darb. Tarjihnya yaitu apa? Karena lafaz wa ana amatuka fala yahtaju ila ta'wil li'annaha haqiqatan amatullahi azza wa jalla. Karena memang hakikinya dia adalah hamba perempuan Allah, sehingga tidak butuh ta'wil lagi. Nah, walihada jaa fil hadits sahih la tamna'u ima Allahi masajid Allah. Oleh karena itu datang dalam hadis yang sahih, jangan kalian melarang hamba-hamba perempuan Allah dari masjid-masjid Allah. Ketika seorang wanita minta izin untuk ke masjid, maka di sini Nabi mengatakan jangan kalian larang hamba-hamba perempuan Allah dari masjid-masjid Allah. Ketika ingin ke masjid minta izin untuk sholat atau menghadiri majelis ilmu.
Tapi ini faedah bagus untuk diperhatikan. Walaupun ikhwan, ketika seorang perempuan seandainya tidak mengetahui ini juga karena bingung, belum tahu bahasa Arab, membacanya sebagaimana aslinya dalam riwayat wa ana abduk, tidak masalah, tidak mengapa. Cuman di sini kan sisi apa? Lebih cepatnya untuk sampai ke orang yang mengucapkan maknanya sehingga tidak butuh takwil lagi. Kalau saya perempuan mengatakan wa ana amatuk, aku adalah hamba perempuanmu, maka langsung sampai, ya kan, maksud yang diinginkan. Karena abdun, ini kan ketika yang mengatakan laki-laki. Taib. Ini faedah bagus dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Barakallahu fikum. Mungkin itu dulu. Dan yang penting dari itu semua, akhwan, amalkan. Amalkan. Para thalabah, amalkan pagi setelah sholat subuh, setelah membaca zikir, untuk sholat. Jangan lupa untuk apa? Untuk membaca zikir pagi. Di antara yang jangan sampai terluputkan adalah apa? Sayyidul istighfar ini. Demikian pula, para akhwat wal ummahat di rumah dengan mengingat maknanya, pelajari maknanya akhwat. Karena apa? Pahala tersebut sekali lagi Nabi SAW katakan muqinan biha, harus betul-betul dalam keadaan yakin tentang kandungan yang ada di dalamnya. Taib. Nasallallahu taufiq wa sadad, walhamdulillahi rabbil alamin.